Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayatu Putra dari kelas 3A Universitas Islam Riau. Jadi di sini saya akan membahas tentang masalah-masalah belajar dan pembelajaran. Jadi jenis-jenis masalah belajar. Pertama adalah keterampilan akademik. Keterampilan akademik itu adalah di mana siswa memiliki intelijensi yang cukup tinggi, tetapi siswa tersebut tidak mampu memanfaatkannya secara optimal. Yang kedua adalah ketercepatan dalam belajar. Jadi yaitu di mana keadaan siswa tersebut memiliki di mana siswa tersebut memiliki EQ 130 atau lebih. Tetapi siswa tersebut masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuannya saat proses belajar. Yang ketiga adalah sangat lambat dalam belajar. Sangat lambat dalam belajar itu adalah keadaan siswa yang dimana memiliki akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran yang khusus. Yang keempat adalah kurang motivasi dalam belajar. Keadaan di mana siswa yang kurang bersemangat dalam proses belajar mengajar dan kebanyakan siswa tersebut hanya mengutamakan untuk bermain-main atau bermalas-malasan. Yang kelima adalah bersikap atau berkebiasaan buruk dalam belajar. Di sini kebanyakan siswa atau siswi tersebut melakukan perbuatan yang buruk dalam proses belajar mengajar, yaitu contohnya tentang menunda-nunda tugas atau mengulur-ngulur waktu, dan juga ada siswa yang membenci guru tersebut dalam proses belajar mengajarnya dan hal-hal yang lainnya. Baiklah, yang selanjutnya adalah tentang Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar. Yang pertama adalah faktor internal. Jadi faktor internal itu adalah faktor yang ada pada diri kita sendiri, yang terjadi pada saat proses belajar mengajar. Baiklah, faktor internal itu meliputi yang pertama adalah faktor jasmani. Faktor jasmani yang pertama, otomatis kita langsung berpikiran tentang faktor kesehatan. Jadi faktor kesehatan itu di mana kita berada dalam keadaan baik, segenap badan beserta bagian-bagian tubuh yang lainnya, serta bebas dari penyakit. Jadi proses belajar siswa tidak akan terganggu jika kita dalam keadaan sehat walafiat. Otomatis dalam keadaan sehat itu kita akan menjalani proses belajar mengajar dengan optimal dibandingkan pada saat kita dalam keadaan sakit, contohnya dalam keadaan pusing atau ngantuk dan sebagainya. Otomatis kita akan kurang berkonsentrasi dalam menangkap pelajaran yang dikasih oleh guru atau dosen kita. Selanjutnya adalah cacat tubuh. Jadi cacat tubuh ini juga berpengaruh pada saat kita menjalani proses belajar mengajar, karena kekurangan kesempurnaan tubuh pada diri kita, otomatis itu juga berpengaruh dalam proses belajar mengajar kita. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Yang pertama adalah intelijensi. Intelijensi besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar. Jadi murid yang mempunyai intelijensi yang lebih tinggi akan lebih mudah memahami suatu pelajaran dengan optimal dibandingkan murid yang memiliki intelijensi yang rendah.
Karena murid yang memiliki intelijensi yang rendah otomatis akan mengalami kesulitan untuk menjalani proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah tentang bakat. Bakat akan mempengaruhi seseorang dalam proses belajar dan akan mendatangkan kesulitan kepada siswa tersebut. Contohnya, seorang siswa yang memiliki hobi yang berbeda akan sulit untuk memahami suatu pelajaran. Contohnya, seorang siswa yang hobi sepak bola akan sulit memahami pelajaran tentang bulu tangkis atau mempraktekkan cara permainan bulu tangkis karena pelajaran tersebut sangatlah berlawanan dengan hobi siswa tersebut. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi erat sekali hubungannya dengan tujuan atau apa yang akan dicapai oleh siswa tersebut. Misalnya tanpa adanya motivasi, otomatis siswa tersebut akan kurang bersemangat dalam proses belajar mengajar dan prestasinya akan menurun. Selanjutnya adalah faktor kelelahan. Kelelahan pada seseorang itu sulit untuk dipisahkan. Kelelahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani itu terlihat pada saat lemah lesunya siswa dalam proses belajar mengajar. Sedangkan kelelahan rohani itu akan sangat jelas terlihat pada saat siswa atau siswi tersebut mengalami kebosanan dalam interaksi dalam belajar tersebut. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama adalah faktor keluarga. Faktor keluarga itu yang pertama adalah cara orang tua mendidik. Jadi cara orang tua mendidik anaknya itu sangat berpengaruh terhadap cara belajar seorang anak tersebut. Misalnya, jika orang tua kurang mendidik anaknya, otomatis anaknya itu akan bermalas-malasan dalam proses belajar mengajar. Apabila orang tua itu mendidik yang anaknya agar lebih baik lagi, otomatis anak tersebut akan bersemangat atau lebih optimal dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah suasana rumah. Jadi suasana rumah itu juga berpengaruh. Misalnya seorang murid yang sedang belajar di rumah akan mengalami kesulitan jikalau keadaan di dalam rumah tersebut ramai atau seperti di dalam pasar. Otomatis konsentrasi kepada siswa tersebut akan terganggu. Jadi misalnya alangkah baiknya suasana rumah kita itu pada saat proses belajar mengajar itu damai atau memiliki ketenangan supaya siswa tersebut akan fokus untuk memahami pelajaran yang dipelajarinya. Selanjutnya adalah keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi juga erat hubungannya dengan belajar anak. Misalnya, seorang anak itu akan lebih seorang anak itu
yang belajar dengan optimal otomatis akan membutuhkan kebutuhan pokok untuk proses belajar mengajarnya. Jadi ekonomi keluarga itu juga sangat dibutuhkan untuk apa-apa saja yang dibutuhkan siswa tersebut dalam proses belajar tersebut. Selanjutnya adalah faktor sekolah. Faktor sekolah itu pertama adalah metode belajar. Jadi metode belajar itu adalah suatu jalan yang dilalui dengan satu cara belajar mengajar yang dilakukan oleh guru untuk tujuan tertentu. Contoh itu kebanyakan difokuskan kepada guru yang bisa mengajar dengan metode yang terbaru. Misalnya seorang guru yang berceramah terus-menerus akan membuat siswanya merasa ngantuk atau bermalas-malasan. Jika seseorang guru tersebut pandai dalam memahami kondisi siswa itu bagaimana, misalnya guru tersebut dapat cara terbaru dalam mengajar, otomatis siswa tersebut akan bersemangat untuk memahami pelajaran yang guru tersebut sampaikan dengan cara metode baru tersebut. Selanjutnya adalah kurikulum. Jadi kurikulum itu adalah diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang menyajikan bahan belajar yang diberikan guru kepada siswa tersebut untuk diterima. Jadi kurikulum itu bisa diartikan sebagai bahan ajar guru untuk diberikan kepada siswa tersebut dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah relasi guru dan siswa. Jadi guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab menyebabkan belajar mengajar kurang lancar. Jadi misalnya guru itu berpandai-pandai untuk mencari simpati siswa tersebut, otomatis siswa akan bersemangat juga untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya adalah disiplin sekolah. Jadi kedisiplinan sekolah itu erat juga hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah untuk menghadapi proses belajar mengajar. Seluruh staf sekolah yang biasanya rajin dalam melaksanakan tugas akan berpengaruh juga untuk siswa atau termotivasi juga untuk siswa, supaya siswa tersebut juga akan rajin ke sekolah. Selanjutnya adalah faktor masyarakat. Jadi faktor masyarakat itu juga berpengaruh kepada proses belajar mengajar. Misalnya masyarakat itu jangan sampai mengganggu proses belajar mengajar siswa. Yang selanjutnya adalah teman bergaul. Jadi teman itu juga berpengaruh. Misalnya kita memiliki teman yang sukanya melakukan hal keburukan, otomatis kita akan terikut juga. Misalnya kita memiliki teman yang baik, otomatis kita akan baik juga, dan teman itu juga akan berpengaruh juga pada saat kita melakukan proses belajar mengajar yang misalnya kita tidak tahu, otomatis kita akan meminta tolong juga kepada teman kita tersebut. Baiklah,
Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang masalah-masalah belajar dan pembelajaran. Jadi jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.